Ribuan jemaah percaya, influencer ikut mempromosikan, acara besar digelar, nama Hanania Group muncul di mana-mana sebagai simbol umrah anak muda yang modern dan kekinian. Tapi kini, nama yang sama justru menjadi pusat perhatian setelah direktur utamanya, Ahmad Syah Farhan Rahman, atau Farhan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. Farhan bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul begitu saja di dunia bisnis perjalanan umrah. Hanania Group berdiri pada tahun 2018 di bawah PT Hazanah Tama Internasional. Ide awalnya disebut lahir dari sekelompok mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, yang melihat peluang untuk menghadirkan layanan umrah dengan pendekatan yang berbeda. Saat itu, industri travel umrah masih didominasi pola pemasaran yang relatif konvensional. Target pasarnya banyak berasal dari kalangan keluarga dan usia matang. Farhan dan timnya memilih jalan berbeda. Mereka mencoba mengubah cara generasi muda memandang ibadah umroh. Media sosial dijadikan senjata utama. Konten-konten Hanania tampil modern. Video perjalanan dibuat sinematik. Dokumentasi jemaah dikemas layaknya konten premium. Visual yang ditampilkan jauh berbeda dari citra travel umrah pada umumnya. Hanania tidak sekadar menjual paket perjalanan. Mereka menjual pengalaman, gaya hidup, dan identitas baru bagi generasi muda yang ingin beribadah tanpa meninggalkan sentuhan modern. Strategi itu terbukti berhasil. Dalam waktu relatif singkat, Hanania berkembang pesat. Kantor cabang dibuka di berbagai kota besar. Program-program baru terus bermunculan. Mulai dari layanan fotografer profesional selama perjalanan, paket umrah yang dikombinasikan dengan kunjungan ke Dubai, hingga program umrah Entrepreneur Journey yang menyasar kalangan pebisnis muda. Konnichiwa, nama saya Fitriatuni Sabahri atau biasa disebut di Instagram Nisaf. Saya owner dari Hanania Group dan ini suami saya. Ya, aku Farhan, kalau di perusahaan jabatannya Direktur Utama. Oke, untuk Hanania Group sendiri kami menyediakan beberapa paket untuk umroh. Salah satunya adalah Umroh Plus Dubai. Yes, dan produk unggulan kita itu Umroh Plus Dubai, dan kita biasanya pakai bintang 5 karena itu jadi poin plus banget buat produk kita sih. Oh iya, kita juga mempunyai market khusus. Banyaknya kita tuh punya tagline sendiri, yaitu travelnya milenial, travel umroh milenial. Jadi kenapa kita pakai milenial? Karena mereka itu lebih cenderung suka yang fun, tapi tetap dapat ibadahnya. Betul, dan kalau ngomongin harga, karena milenial kita bikin yang paling worth banget. Jadi angkanya itu jauh di bawah pasar, tapi dengan kualitas dan fasilitas yang sama. Oh iya, kalau kamu mau umroh bareng kita, insya Allah ada beberapa artis juga dan influencer. Jadi kamu gak usah khawatir, insya Allah trusted. Betul, kita juga alhamdulillah sering berangkatin teman-teman artis. Jadi insya Allah nambah trust kamu buat berangkat sama kita. Oke. Nama Hanania semakin melambung ketika sejumlah influencer dan figur publik mulai terlihat menggunakan layanan mereka. Di media sosial, citra perusahaan tampak begitu kuat. Event besar digelar, promosi dilakukan secara masif, testimoni keberangkatan terus bermunculan. Bahkan, Hanania pernah menggelar acara berskala besar yang dihadiri ribuan peserta dan mengklaim telah memberangkatkan puluhan ribu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dara Arafa. Hari ini aku sedang menghadiri acara Temu Kangen 2.0 dari Hanania. Ini isinya alumni Hanania yang isinya ada 2.000 jemaah umroh yang pernah berangkat bareng sama Hanania. Masya Allah banget Hanania ini ya. Benar-benar walaupun Hanania ini travelnya milenial, tapi kita bisa lihat segala kalangan ada di sini. Benar-benar luar biasa banget Hanania bisa mengadakan acara sebesar ini. Bahkan yang aku tahu travel lain tuh belum ada yang ngadain acara seperti ini ya. Aku mungkin nggak tahu, cuman memang Hanania sampai dapat rekor muri, yaitu bisa mengumpulkan jemaah terbanyak dalam satu waktu, yaitu ada 2.000 jemaah. Itu luar biasa banget. Sukses buat Hanania, semakin menginspirasi dan semakin banyak dikenal orang. Di mata publik, Farhan dan Hanania tampak seperti kisah sukses anak muda Indonesia yang berhasil membangun bisnis besar dari sebuah ide sederhana.
Namun justru di tengah masa kejayaannya, muncul tanda-tanda yang belakangan kembali menjadi sorotan. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah unggahan seseorang yang mengaku pernah menjadi rekan kerja sekaligus mitra bisnis Hanania Group. Dalam unggahan yang kembali beredar setelah kasus ini mencuat, ia mengaku pernah merasa dirugikan dan melihat sejumlah persoalan internal sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ia mengklaim sudah memperingatkan potensi masalah yang suatu hari bisa menjadi skandal besar. Tentu saja, klaim tersebut belum menjadi fakta hukum dan belum dapat diverifikasi secara independen. Namun kemunculannya membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah sebenarnya tanda-tanda persoalan sudah muncul jauh sebelum kasus ini meledak ke publik? Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan posisi Teras Hanania sebagai mitra Hanania Group. Saat bergabung sebagai Teras Hanania, kami diwajibkan menyetorkan dana kemitraan antara 100 hingga 175 juta rupiah. Dana tersebut terpisah dari biaya operasional kantor yang kami tanggung sendiri, mulai dari sewa kantor, gaji pegawai, promosi, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya. Tugas kami sesuai perjanjian adalah melakukan pemasaran, memberikan informasi program umroh, mendampingi pendaftaran jamaah hingga proses pelunasan pembayaran ke rekening perusahaan. Perlu diketahui, seluruh pembayaran jamaah dilakukan langsung ke rekening PT Hasanah Tama. Setelah jamaah melakukan pelunasan dan terdaftar dalam sistem, seluruh proses keberangkatan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan, mulai dari visa, tiket, hotel, transportasi, hingga pendampingan ibadah umroh. Awalnya, semua berjalan normal, jamaah tetap berangkat sesuai jadwal. Namun, memasuki Februari 2026, mulai terjadi kegagalan keberangkatan beberapa grup jamaah. Saat itu kami masih percaya bahwa masalah dapat diselesaikan karena pihak manajemen menyampaikan bahwa keberangkatan lainnya tetap berjalan sesuai rencana atau on schedule. Situasi kemudian semakin memburuk, puluhan grup jamaah gagal berangkat sesuai jadwal yang dijanjikan, mulai dari Syawal hingga Juni-Juli. Bahkan, dalam beberapa kasus kami justru mengetahui informasi kegagalan keberangkatan dari jamaah terlebih dahulu. Sebagai mitra, kami berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, kami telah mengeluarkan dana investasi dan biaya operasional yang tidak sedikit. Di sisi lain, kami harus berhadapan langsung dengan jamaah yang menuntut kejelasan atas keberangkatan mereka. Padahal, dana jamaah tidak pernah kami kelola dan seluruh proses operasional berada di bawah tanggung jawab perusahaan. Di saat yang sama, sebagian warganet mulai menyoroti kembali citra kemewahan yang selama ini melekat pada branding Hanania. Dokumentasi perjalanan eksklusif, kampanye pemasaran berskala besar, penggunaan influencer ternama, hingga berbagai acara megah kembali menjadi bahan perbincangan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana perusahaan mampu melakukan ekspansi begitu agresif dalam waktu yang relatif singkat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada temuan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya penggunaan dana perusahaan untuk gaya hidup pribadi. Semua itu masih menjadi bagian dari pertanyaan publik yang menunggu jawaban dari proses penyidikan. Masalah mulai terlihat ketika sejumlah calon jemaah mengaku mengalami penundaan keberangkatan. Awalnya, kondisi geopolitik Timur Tengah disebut sebagai salah satu penyebab. Namun, seiring waktu, sebagian jemaah mengaku menemukan kejanggalan setelah melakukan pengecekan mandiri terhadap tiket maupun akomodasi yang seharusnya telah dipersiapkan. Keluhan demi keluhan mulai bermunculan. Laporan akhirnya masuk ke pihak kepolisian, dan pada 29 Mei 2026, Farhan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sabar berpikir positif sama lo, tapi lo kayak begitu. Karena gue pengen tahu deh, kemana uang kita? Udah intinya jawab jujur aja, karena kalau lo ketipu, lo main saham, lo main judi online dan lain, atau lo memang ngempanin pasangan-pasangan lo yang laki-laki itu semua, it's okay. Yang penting lo jujur aja. Operasional gimana? Lo coba jabarin, lo keluarin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya dari Bandung jauh-jauh, sengaja saya kesini karena saya ngelihat live dan ada bagus. Lu mah curang, ya. Kamu belajar agama, tapi menipu dengan jalan agama, laknat kamu dunia akhirat. Demi Allah, demi Rasulullah, tanah dan langit, bumi dan langit saya jadikan saksi. Ke atas kamu nggak tumbuh pucuk, ke bawah kamu nggak tumbuh akar. 7 turunan saya nggak ridho dunia akhirat selagi duit saya belum kembali. Demi Allah, demi Rasulullah,
Suami saya dapat ngajar ngaji privat 1 tahun lebih ngumpulin. Dia siang malam ngajar ngaji privat, itu gaji Rp250.000 dari rumah ke rumah. Kamu jadikan ilmu kamu buat nipu orang, Farhan. Mana istri kamu? Nah, isi Nisa mana bertanya? Kamu nipu orang luar biasa. Di mana? Di mana kantor? Coba Terus cek saya di mau kantor. nanya, Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula dugaan bahwa dana dari jemaah baru digunakan untuk memenuhi kewajiban keberangkatan jemaah yang lebih dulu mendaftar. Dugaan tersebut saat ini masih didalami penyidik dan belum diputuskan melalui proses persidangan. Namun tuduhan inilah yang membuat banyak masyarakat langsung teringat pada kasus First Travel. Publik masih ingat bagaimana First Travel pernah tumbuh sangat cepat melalui promosi besar-besaran, penggunaan figur publik, dan citra perusahaan yang begitu meyakinkan. Ribuan orang mempercayakan dana mereka, hingga akhirnya muncul persoalan yang membuat puluhan ribu calon jemaah gagal berangkat. Tentu saja, kasus Hanania dan First Travel memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Namun bagi masyarakat, kemiripan pola pertumbuhan yang sangat cepat, pemasaran yang agresif dan munculnya persoalan terkait keberangkatan jemaah membuat perbandingan itu sulit dihindari. Kini, penyidik masih mendalami aliran dana, jumlah korban, dan total kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, bagi para calon jemaah, persoalan ini bukan sekadar soal uang. Di balik setiap pembayaran, ada tabungan bertahun-tahun, ada hasil kerja keras keluarga, ada aset yang dijual, dan ada impian untuk beribadah ke Tanah Suci yang hingga kini belum terwujud. Kisah Farhan dan Hanania Group menjadi pengingat bahwa membangun kepercayaan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi kehilangan kepercayaan itu terkadang hanya membutuhkan satu krisis yang datang di waktu yang salah. Dan sekarang, publik menunggu satu pertanyaan besar yang jawabannya masih dicari oleh proses hukum. Apakah ini hanya kegagalan bisnis yang berkembang terlalu cepat? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik runtuhnya Hanania Group? Halo teman-teman, gue mohon bantuannya untuk tetap kawal kasus Travel Hanania yang udah memakan banyak korban. Mohon bantu share dan ramaikan agar kasus ini tidak tenggelam. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya gue memutuskan untuk spill bahwa gue adalah korban Travel Hanania yang H-2 keberangkatan itu di cancel flight sepihak sama pihak Hanania. Bahkan yang lebih parah lagi itu ada dari yang Surabaya, beberapa jam flight itu di cancel. Iya, travel ini menurut gue udah terkenal banget sih ya. Bahkan gue masih bingung bisa dibilang korban atau bukan. Dan gue tekankan ini bukan permasalahan force major, tapi pure kesalahan pihak Hananianya. Menurut gue ini tuh kesalahan yang sangat fatal, tapi berlindung di balik kata force major. Yang pertama, pada saat kita meminta kode PNR pesawat, mereka tuh kayak selalu menghindar dan lama banget untuk kasihnya. Dan setelah dikasih dan setelah dicek, itu tuh nggak ada satupun nama keberangkatan di tanggal 21 Maret, bahkan itu kode PNR yang bukan keberangkatan untuk 21 Maret. Jujur sampai sekarang tuh masih membingungkan antara memang kesalahan sistem atau sebenarnya tiket pesawat kita tuh udah dipesankan atau belum. Dan awalnya untuk refund itu dikenakan potongan penalti sebesar 11 juta. Tapi pada saat kita meminta untuk bukti pemesanan tiket pesawat atau hotel, mereka sampai sekarang tuh nggak bisa kasih. Tapi yang jelas makin kesini gue makin mendapati informasi yang tidak mengenakan. Dan apa yang di-share di sosmednya Hanania menurut gue itu adalah pencitraan. Bahwasannya sampai saat ini mereka tuh mengarahkan untuk menghubungi PIC atau kontak refund. Tapi sampai sekarang itu nggak ada balasan sama sekali dan lebih sering off-nya. Bahkan sampai saat ini pun ownernya tidak ada permintaan maaf secara langsung kepada para jamaahnya. Terlepas untuk teman-temannya yang speak up kalau beliau itu adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan seperti itu, untuk kondisi seperti ini kita tidak membutuhkan review ownernya seperti apa. Kita hanya tetap membutuhkan sisi profesional ownernya, dan mau sebaik apapun tapi kalau nggak profesional menurut gue nggak guna. Kan gue sendiri untuk meminta hak gue aja itu tuh bener-bener sulit banget, dan kesannya tuh kayak gue ngejar-ngejar mereka. Komunikasinya ini tuh sangat buruk sekali, dan sebenarnya tuh banyak banget review jujur, tapi banyak yang di take down karena diserang oleh buzzer si paling alumni. Bahkan di video gue yang sebelumnya itu banyak banget buzzer yang bilang, ya mungkin ada yang buzzer ada yang enggak, tapi kata-katanya tuh kayak gini, umroh dan haji itu adalah panggilan, coba introspeksi diri aja. Menurut gue kayak, ini gue korban tapi gue juga dikasih komentar seperti itu, apa nggak sakit hati? Dan di sini gue cuman mau minta hak gue aja, dan video ini akan gue take down kalau hak gue sudah dikembalikan 100% penuh dan sebisa mungkin ya tanpa dicicil. Cuma kalau misalnya kalian ini calon jamaah baru yang lagi cari travel umroh dan kayak ada ketertarikan menggunakan Hanania, kalau saran dari gue itu adalah
mending kalian pikir panjang atau mungkin pikir 2 kali. Dan saran gue sebagai pembelajaran dari kasus ini adalah kalau misal kalian itu lagi cari travel umroh, sebisa mungkin untuk pelunasannya tuh jangan yang hamil 3 bulan.